Aku maukan peluang. Tak peduli itu. Ya, bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia. Di dunia terdapat lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Junot Voice ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Gimana kabar teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga dipelancarkan segala urusannya, rezekinya diperbanyak, diberkahin ya. Intinya sehat lah yang terpenting. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi atau melihat sebuah video di mana video ini berjudul Bahasa Indonesia diklaim sebagai bahasa Melayu oleh jiran kita, sebut saja Malaysia gitu. Untuk akhir-akhir ini setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa resmi UNESCO, memang menjadi banyak perdebatan atau perbincangan di konten-konten antara kedua negara. Sampai sekarang ya masih belum habis ya, masih banyak perdebatan-perdebatan antara pro kontra antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Tapi ini bukan berarti kita bermusuhan ya, kita hanya saling mengklaim aja, bertukar pendapat, intinya seperti itu. Gimana sih isi videonya? Mari kita simak bareng-bareng ya. Langsung ke videonya, check it out. Ya, bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan... Bentar. Narasi pertama, bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa resmi kelima di dunia. Ntar dulu, kita simak dulu ya, saya belum paham. Lebih 300 juta penutur. Lebih dari 300 juta penutur. Wah, kalau bener ini hebat. Oh my god. Wow. Okey, di dunia terdapat lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Di Malaysia sahaja kita mempunyai lebih kurang 32.6 juta rakyat Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Adalah 30%. Lebih kurang 20.4 juta orang, dan manakala lagi 12.2 juta orang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka. Di Singapura, orang Melayu merupakan golongan minoriti. Jadi penggunaan bahasa Melayu di antara rakyat Singapura adalah lebih kurang 855 ribu orang. Di Brunei pula, seperti yang kita tahu, rakyatnya tidaklah seramai di Malaysia. Jadi penggunaan bahasa Melayunya sekitar 302.2 ribu orang sahaja. Di Indonesia, rakyatnya sangat ramai, lebih kurang 271 juta orang. Tapi yang menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar adalah seramai lebih kurang 210 juta orang. Dan lebih kurang 61 juta lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Untuk pengetahuan anda semua juga, di Indonesia terdapat lebih kurang 700 jenis bahasa. Namun mereka memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi negara tersebut. Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia. Penulis muda Indonesia Muhammad Roslinaldi memberikan 3 sebab mengapa Indonesia... Bentar, sebentar. Saya belum baca ulang-ulang. Untuk Malaysia mengklaim bahasa Indonesia bagian dari bahasa Melayu. Mengeklaim bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Ya benar. Mengeklaim bagian dari bahasa Melayu. Benar. Akarnya mungkin ya, maksudnya mungkin ini akarnya, kita positive thinking aja. Maksud dari mereka mungkin bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Benar, emang benar. Lanjut. Kan 3 sebab mengapa Indonesia menolak label Melayu. Indonesia pertanyakan klaim Perdana Menteri Malaysia soal 300 juta penutur bahasa Melayu. Nah, ini harus dipertanyakan. Penutur 300 juta penutur bahasa Melayu. Indonesia aja, di negara Indonesia nggak nyampe 300 kayaknya.
di Indonesia ya. Buat bahasa Melayu ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri nggak nyampe 300 kayaknya, ya kan? Indonesia untuk bahasa Indonesia. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara... Simak. Ini penting nih. Bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat. Buat netizen biasa, netizen jiraan khususnya yang masih belum sependapat dengan masyarakat Indonesia ya mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ini tadi sudah saya bacakan, kalau kurang jelas bisa diputar ulang videonya ya. Tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tuh, barusan yang nomor 4. sebagai Melayu Indonesia agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa bahasa. Ketiga, masing-masing negara Melayu dalam ikut saja, nggak pakai fonodal sikap yang daerah dimanapun tidak bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Video yang ini barusan sudah pernah saya direaksi di video sebelumnya ya mengenai bahasa Indonesia tolak dilabeli bahasa Melayu ya gitu. Saya tuh tadi nggak habis pikir, maksudnya ini mungkin bisa dikatakan klaim ya. Malaysia mengklaim bahasa Indonesia bagian dari bahasa Melayu. Terus ada mana ya tadi penutur. Jadi Malaysia tuh mengeklaim soal 300 juta penutur bahasa Melayu gitu. Bukannya saya mau merendahkan ya, bukannya saya pribadi mau merendahkan. Ini, saya juga nggak tahu ini yang dituturkan sebanyak orang ini 300 juta di seluruh dunia mungkin ya, terutama di Asia. Ini beneran menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu yang dipertanyakan ya, lebih jelasnya gitu. Soalnya setahu saya yang bertutur kata dengan bahasa Melayu itu di Indonesia sendiri ya, khususnya di Indonesia itu sendiri, itu hanya orang-orang tertentu yang ada di provinsi tertentu atau etnis tertentu. Mungkin misalnya suku yang di Riau menggunakan bahasa Melayu di daerahnya sendiri gitu. Tapi mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang bukan suku Melayu gitu. Jadi kayaknya nih ya, bukannya saya mau merendahkan ya, pikiran saya, curiganya saya nih, 300 juta itu menuturkan bahasa Indonesia gitu. Mungkin tetap mereka menyangkanya bahasa Melayu gitu. Nah, akhirnya setelah bahasa Indonesia diresmikan di UNESCO, mungkin klaim ini sudah nggak berlaku ya teman-teman. Klaim ini sudah nggak berlaku untuk warga masyarakat Indonesia khususnya. Udah ada daftar resminya, intinya seperti itu. Tapi sebagai warga Indonesia, paling tidak Melayu yang ada di Indonesia itu tetap melestarikan bahasa Melayu khususnya. Karena bahasa Melayu itu adalah salah satu bagian bahasa daerah yang ada di Republik Indonesia. Tetap kita orang Indonesia sudah bersumpah pemuda ya, intinya di dalam Sumpah Pemuda kita menggunakan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Oke, jika ada tambahan dari teman-teman silakan tulis di kolom komentar, berkomentar dengan baik dan bijak. Saya Juno tidak bermaksud untuk memprovokasi, kita hanya saling introspeksi diri. Undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.